Bentar. Ini nanti tahun 2022 kita membahas ini. Ekstrakurikuler. Nah ini Pak. Nama kan nanti ditampilkan di sini ekstrakurikuler bola voli. Deskripsinya ekstrakurikuler bola voli di SMP ACC, S-nya kurang enggak ya? Kira-kira begitu, ACC Siantar dapat meningkatkan tanggung jawab tanggung jawab siswa. Pak, pertanyaannya, apakah benar? Apakah benar ekstrakurikuler itu bisa meningkatkan tanggung jawab? Boleh. Hah? Disiplinnya dan gotong royong. Oke. Kerjasama. Nah, agar orang yang membaca itu yakin, kita harus mencari sumbernya, Pak. Bu, suster semua. Saya beri contoh sumbernya di sini. Mana tadi ya? Nih, ini artikel ilmiah. Selain itu, ekstrakurikuler pramuka banyak manfaatnya, seperti dapat membentuk karakter dan kepribadian siswa, seperti karakter disiplin, beriman, berakhlak mulia, berwatak, taat hukum, berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri dan memiliki kepedulian terhadap, bertanggung jawab kan ini, memiliki kepedulian terhadap sesama, hidup dan alam lingkungan sekitar. Nah, maksud saya, pada saat membuat deskripsi tulisan-tulisan kita, agar orang yang membaca itu percaya, di sini diberi kutipan. Ini saya berbicara di teknis ya. Di teknis secara umum memang perlu ditambah-tambahkan. Tetapi kerangka berpikir dari teman-teman YPHK ini sungguh sangat luar biasa. Bagus-bagus. Nanti Mas Hendri akan memberi apresiasi penguatan yang lebih lagi. Tapi karena ini masuk di teknis, maka teknis yang ini yang harus saya sampaikan. Paham ya? Jadi bisa meningkatkan keutamaan tanggung jawab itu sumbernya dari mana gitu. Harus dibuatkan. Nah, sebetulnya itu tadi kan sudah ada di NK. Dokumen kurikulum core value, baik di dokumen kurikulum juga bisa. Landasan spiritual itu ya, kan ada keutamaan itu, keutamaan tanggung jawab. Terus cari dokumennya tanggung jawab meningkatkan karakter siswa. Lah itu sumbernya dari mana? Tuliskan di situ. Jadi semakin banyak sumbernya, saat membuat indikator, kita semua akan sangat mudah. Saat membuat indikator, kita semua sangat akan mudah. Itu secara teknis yang saya sampaikan untuk semua sekolah. Begitu Suster Cordia, saya kembalikan ke Suster. Mari Suster. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Alfian. Dapat hadiah Natal lagi. Iya Pak, ya.
Terima kasih Pak Heri. Sebelum ke Mas Hendy, ada juga dari tim kurikulum SMP ini mau menanyakan mungkin sedikit lagi memperjelas Pak Heri ya, masih bolehkah? Ya. Pak Purba ini dari kurikulum kami ada mau menanyakan mungkin supaya lebih jelas arahnya kami nanti untuk mengerjakan selanjutnya atau memperbaiki yang masih kurang. Pak Heri sebelum ke Mas Hendy, masih boleh ya Henry? Iya, silakan Suster. Siapa? Mari. Ibu Novita Simanjuntak. Ibu Novita, mari Ibu. Ibu baru kelihatan sekarang ya Bu ya? Bersama kami di sini. Salah satu timnya. Oh gitu. Tim. Nah gini kan kelihatan. Bu, dinyalakan dulu mic-nya, Bu. Ini pada main-main sukanya. Hidupkan mic-nya. Oh ya. Udah, ayo. Bu, jangan pergi Bu. Takut sama Pak Heri ya, Bu. Ini masih ruang virtual. Jauhnya, jauh-jauh. Bisa tatap muka. Jauh-jauhnya. Iya. Mari Bu, silakan Bu. Sebentar ya Pak. Terima kasih kepada Suster sebagai moderator yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Kepada narasumber kami yang mau saya tanyakan, seperti yang sudah Suster tadi tegaskan dari SMP Asisi, selama ini visi misi yang kami gunakan itu adalah visi dan misi yayasan. Mengingat kami telah melakukan penggalian budaya, selain melakukan penggalian nilai-nilai spiritualitas, apakah memang bisa visi dan misi sekolah kami buat yang baru sesuai dengan turunan dari nilai-nilai spiritualitas dan nilai budaya yang sudah kami gali? Terima kasih. Ya, Bu. Saya jawab secara umum ya. Keluar enggak suara saya? Keluar, Pak. Keluar ya. Iya. Jadi Bu Novita suaranya lembut banget ya. Iya, saya sampai ini volumenya saya naikkan ini. Biar jelas. Suaranya enggak keluar, Di. Oh ya, belum ngomong kok. Maksudnya tetap di dalam Zoom. Oh ya. Secara umum visi misi itu berkembang kan seiring dengan perkembangan zaman. Demikian secara umum seperti itu. Dan secara umum di setiap institusi bisa saja visi misi itu diperbaiki. Begitu. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan struktur organisasi di yayasan, misalkan di YPHK itu kewenangan dari pengurus yayasan dan kesepakatan bersama dengan sekolah bagaimana. Itu. Memakai visi misi yayasan pun visinya visi yayasan misalkan, tapi misinya misi sekolahan kan bisa dicari dalil kebenarannya dipas-paskan gitu bisa. Nanti dipas-paskan di kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran itu bisa. Kami kalau ngepas-paskan gitu jagoan kok. Begitu Bu Novita, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Tanya lagi toh. Iya. Gimana Pak Alfian? Boleh satu lagi Pak? Boleh, silakan Pak. Nah ini ada teman teman saya juga mau bertanya ini Miss Yesi. Bah, silakan Miss Yesi. Nah ini Pak. Boleh. Ya. Kesempatan orang ini. Ya. Ayo Pak Adi ganti spotlightnya Pak. Baik, terima kasih narasumber kami Bapak Heri. Saya juga timnya Bapak Alfian. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu tentang model kurikulum. Nah, seperti yang sudah kita lalui bersama bahwa ketika kita belajar dari modul 8, kalau saya tidak salah, iya modul 8, kita sudah diminta untuk membuat model kurikulum apa yang akan kita buat di dalam sekolah kita begitu ya. Nah,
Jadi kami sudah membuatkan itu, sudah mengerjakan modul 8. Dan di dokumen kurikulum kami, yang kami masukkan itu adalah langsung dari modul 8 itu untuk masuk di bab model kurikulum, di naskah kurikulumnya, di dokumen kurikulum. Apakah itu yang langsung kita masukkan, atau kita harus beriset lagi atau mencari apa yang mau kita buat sebenarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agak banyak ya Pak, mohon maaf karena pertemuan terakhir. Banyak Nggak saja, apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Kemudian yang kedua itu tentang desain buku, lanjutan dari pertanyaan Pak Alpian tadi. Nah, Pak Heri sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ada 3 buku yang akan kita buat dalam desain buku, yaitu tentang core value. Kebetulan core value kami itu bukunya sudah ada dan sudah dibahasakan ke dalam bahasa pendidikan. Sebenarnya itu sudah dibagi ke dalam ke unit-unit ke sekolah, begitu, untuk digunakan di sekolah. Tahun lalu sudah dibagi. Nah, kemudian yang kedua tentang Santo pelindung Santa sekolah, pelindung. begitu. Ya. Iya, Santo Santa. Pokoknya ada 3 begitu. Pertanyaan kami Pak, supaya kita jelas bersama, mungkin Bapak Alpian juga mau menanyakan ini tadi. Apakah buku yang akan kita buat itu kita masukkan langsung ke dalam naskah dokumen kurikulum kita, atau dia terpisah? Begitu Pak. Ya. Begitu saja Bapak Heri, narasumber kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Dijawab di sini atau pribadi, Bu? Ini semua Di sini saja Pak, biar Oh, di semuanya sini, bisa ya. dengar. Biar semua bisa dengar ya, Bu ya. Ya, benar. Ya, karena cinta dan kebahagiaan ini yang memberikan kami semangat selalu tertawa di forum Zoom ini. Bu, bukunya dipisah. Baik. Santo Santa Pelindung, kemudian buku budaya itu dipisah sendiri-sendiri dari naskah kurikulumnya. Oke ya. Artinya untuk bab yang kalau saya tidak salah ini Pak di bab 5.3 ya. Di Ya. struktur teladan kan ada 5.3, kita tidak perlu isikan itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, Ibu sudah membaca modul 8, kemudian model perencanaan kurikulum yang strukturnya seperti itu berdasarkan modelnya siapa, Bu? Yang saya berikan ini loh. Atwi Suparman, ya bukan? Bukan, itu definisi model. Oh ya. Geraldine O'Neill, halamannya saya agak lupa. Ya. Ada pada kami hanya yang seperti ini sebenarnya Ya, Pak, modul betul. 8. Di dalam situ ada bab yang teknis, yang terakhir kalau nggak salah. Pokoknya nanti dicari ya, Geraldine O'Neill. Ya, nah. Oh ya, O'Neill G ya Pak ya. Ya, aduh pintar. Kurikulum Design in Higher Education. Ya. Ibu guru apa? Bahasa Inggris atau bahasa apa? Bahasa Inggris Pak. Oh, ya. Bahasa Inggris Pak. Bahasa suaranya. Nah itu artinya kita merencanakan sebuah kurikulum, saya memakai modelnya Geraldine O'Neill itu, gitu. Terus kemudian karena ini sudah langsung bertanya seperti ini, untuk semuanya saja, saya akan tunjukkan yang ini. Kok hilang ya? Nggak tahu Pak. Loh Bu, Penutup langsung. setelah ada Ibu kok hilang ya? Penutup langsung. Model ini. Model kurikulum. Ya, model kurikulum. Ibu buka modulnya itu tadi toh, Bu? Iya Pak ya, saya ada di tangan saya. Iya. Jangan di tangan saya loh, Bu. Oh iya. Model berdasar desain atau perencanaan di situ ada beberapa kan, Bu? Iya Pak ya. Nah, kita pilih yang ini. 11, 12, 21.
Misalkan organisasi kurikulumnya, isi kurikulum disusun dengan menghubungkan mata pelajaran. Kita mau menghubungkan antara core value, keutamaan, filosofi, budaya. Ini untuk semuanya. Kau duluan. Iya, duluan kau. Kemudian model berdasarkan isi atau substansi kurikulum. Yang sesuai yang mana? Berfokus pada bahan ajar yang berasal dari disiplin ilmu, kedudukan guru sangat penting. Ini masuk enggak kurikulum unggul kita? Subjek akademik, kalau dimasukkan di subjek akademik masuk sebetulnya. Karena di sini core value, keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, filosofi budaya. Humanistik menekankan keutamaan pribadi kurikulum didasarkan atas minat kebutuhan siswa. Walaupun minat kebutuhan siswa ini tidak langsung kelihatan, tetapi kebutuhan akan nilai spiritual, kemudian kaiduannya sosial itu sangat berperan. Kira-kira begitu. Kalau rekonstruksi sosial ini masalah sosial biasanya pada kurikulum untuk biarawan. Ini kurikulumnya rekonstruksi sosial. Model berdasarkan pendidikan atau pengelolaan pendidikan semi grassroots model. Kalau di sini bisa dikatakan semi karena core value sudah diturunkan oleh yayasan, kita mengembangkan mencari keutamaan-keutamaan. Di model berdasarkan implementasi pendekatan implementasi modelnya pakai ini. Model berdasarkan pengelolaan organisasi kurikulum pakai ini. Nah, model perencanaan kurikulum yang kami berikan, kami memakai modelnya tadi itu Geraldine O'Neill. Kan ada model Taba, model Oliva, model Tyler, dan ada banyak model yang lainnya juga. Ibu mau mempergunakan modelnya Taba ya nggak apa-apa, modelnya Oliva nggak apa-apa. Tapi kan ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama Bapak Ibu suster semua merencanakan sebuah kurikulum untuk sekolahnya masing-masing. Maka ikutilah dulu itu, nanti setelah sudah piawai merencanakan kurikulum, pakai model yang lain tidak apa-apa. Gitu. Jadi model kurikulumnya, oke deh, nanti saya kirim ke Suster Kordi aja ya, Suster. Di fasilitator untuk menyampaikan ke teman-teman semuanya. Saya pilahnya dulu nanti. Baik, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu Yesi. Pak Heri. Ya, sama Pak Alfian. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Maka saatnya lah sekarang Mas Hendi memberikan masukan dan peneguhan untuk kita semuanya. Ya, sebelumnya saya batuk. Kami mau minta maaf ya, Suster. Kalau memang kelakuannya Pak Heri itu dengan yang piring manggis itu ya. Begitu ya. Enggak apa-apa Mas Hendi. Nah, itu kita memang selalu guyon. Guyon itu berkenakal, gurau. Saya ngomong apa ini ya luar biasa ya. Nggak ada kata lain selain itu untuk mengekspresikan kebahagiaan kita bersama yang telah menentukan arah kemana sekolah kita dengan adanya naskah akademik dan naskah kurikulum untuk semuanya saja, baik dari Suster Sita dan Ibu Trio ya. Tempo lalu ya memang kami lihat perkembangannya yang luar biasa. Awalnya dengan kurang percaya diri begitu ya, Suster Sita sekolah kami baru, selalu itu kami belum tahu, itu kan selalu narasi-narasi itu kan yang dibangun. Akan tetapi pada kesempatan hari ini, kesempatan sore ini kita bisa berbangga, kita tahu arah dan tujuan kemana sekolah kita akan dibawa
dengan penggalian nilai-nilai serta keutamaan-keutamaan budaya. Termasuk juga Suster Rosmaida, Kota Batak yang tidak ada di Batak. Ya, Suster. Dinamikanya kan ya kurang lebih seperti itu. 1 bulan yang lalu bisa diingat Suster bingungnya seperti apa. Sampai Suster di hotel itu selalu Iya, kami Pak. buka ya Suster ya. Di WA malam-malam sama Suster Sedang Rosmaida. bingung, Pak, bingung. Bagaimana ini Mas, gimana ada sumber-sumber yang bisa kami pelajari atau tidak gitu ya. Itu waktu Suster Rosmaida bersama dengan Pak Adi. Lalu dengan cepatnya beberapa hari kemudian sudah ada naskah akademik, draft naskah akademik yang terakhir. Luar biasa Suster. Dan juga Pak Alfian, ya, coaching Siantar ini. Ini yang akan melatih kasih kurikulum dan kabit pendidikan. Ya, nggak usah terkejut begitulah Pak. Kami sudah ikut cerita dari Bapak, dari Suster. Ya, di Semarang ini kami selalu mengikuti update dari yang terbaru dari kisah-kisah sekolah-sekolah intervensi. Ternyata benar-benar luar biasa. Dan akhirnya dengan naskah akademik dan naskah kurikulum ini kita menjadikan pendidikan Indonesia belum ya, setidaknya pendidikan di sekolah kita, ya harapannya Indonesia juga harapannya itu satu kurikulum dan pendidikan yang membumi. Yang membumi adalah yang kita tahu tentang situasi, konteks budaya, konteks masyarakat di mana sekolah kita itu ada dan berada. Ya, dengan naskah akademik kita mempertegas ini. Sekolah kita itu ternyata sekolah yang membumi dengan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan. Lalu yang kedua, kita adaptif dengan perkembangan zaman. Ya, tidak semua pasti tidak semua dengan satu platform sistem teknologi tertentu atau sistem aplikasi tertentu yang saat ini sedang marak, yang menjadi pasar global teknologi informasi yang seperti apa dengan platform-platformnya, lalu juga ada aplikasi-aplikasi yang mutakhir. Ketika kita mengikuti satu ini, mungkin 2 tahun lagi akan berkembang dan selalu berkembang. Tapi dengan menentukan kurikulum unggul berbasis nilai, apapun platformnya, apapun aplikasi yang kita gunakan, basis pendidikan kita semakin kuat. Ya, kita tetap adaptif dalam pembelajaran abad 21, menggunakan TIK, menggunakan teknologi digital, atau menggunakan sistem pengetahuan yang teknik dan pengetahuan yang lain, misalnya sistem pertanian, hidroponik, atau yang lainnya ya. Kalau di Manado kemarin ada yang ikan garam, atau pengasinan, nah, itu luar biasa. Teknologi-teknologi yang ada yang kita gunakan berbasis dari kepekaan kita menanggapi tantangan zaman dan tantangan lokal. Lalu yang ketiga, kita semakin terarah dengan adanya naskah akademik, kita semakin menentukan pendidikan kita yang struktur, terukur, dan terarah, membangun generasi emas Indonesia. Dan secara tidak kita sadari dengan membuat naskah akademik dan naskah kurikulum ini, kita semakin paham, semakin tahu mau dibawa kemana sekolah-sekolah kita. Kami mengucapkan profisiat, Suster, Bapak, Ibu, kita sudah mereformasi sekolah kita. Setidaknya ada bahan-bahan bibit-bibit unggul. Kalau lagi-lagi saya tekankan, kalau naskah akademik kita sudah menggali soal keunggulan-keunggulan, kearifan-kearifan lokal yang unggul, lalu nilai-nilai yang unggul, keutamaan-keutamaan yang unggul, kurikulum kita sudah ya, menciptakan kurikulum yang unggul, rasanya eman-eman. Kalau program dan kegiatan sekolah hanya berjalan dengan rutin-rutin saja. Dan saatnya di strategi implementasi untuk semuanya saja, di strategi implementasi kurikulum,
cantumkan juga program dan kegiatan yang unggul, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler, kokurikuler dan non-kurikuler. Ya, pasti akan didukung oleh yayasan. Ya, Suster Frederica dan Suster Yovita. Pasti akan didukung karena ini pasti, kita sudah menggali hal-hal yang unggul. Gimana, Suster? Pasti. Pasti ya, wah, itu pasti. Jadi tak perlu takut-takut, Suster. Kita bekerja sama, bergotong royong untuk itu. Dan luar biasa penggalian-penggalian dari masing-masing sekolah ini. Saya hanya menambahkan untuk Suster Sita dan Bu Trio itu luar biasa, Bu, sudah baik, sangat baik. Nanti ya tadi tambahannya itu sudah saya ungkapkan di depan tadi. Lalu untuk Pak Alfian di Bestim Habonaron Dobona juga tadi Pak, kalau misalnya di landasan yuridis itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yang berbicara soal kebudayaan. Dan itu mohon dicantumkan juga. Kasih Bapak masih yang 31 ya Pak. Ya, untuk landasan yuridisnya semakin kuat kita. Kenapa sih kok kita harus menggali kebudayaan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32? Itu 32 ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Ini akan terus-menerus lanjut terus di kolom 5.2 tadi Pak. Untuk budaya, itu budaya yang kita masukkan dalam kolom itu adalah budaya lokal, kearifan-kearifan lokal kita, Pak. Dari Habonaron Dobona berbicara apa? Ya, itu nanti ketika Bapak sudah menciptakan, mendesain buku tentang kebudayaan, akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah untuk memasukkan itu. Karenanya ya kita bekerjanya ini kan ya paralel, seolah-olah semua gerbong itu akan kita usung bersama-sama begitu ya. Tapi memang perlu kita pilah satu persatu apa yang perlu kita kerjakan secara beramai-ramai. Iya. Ya, saya tahu ceritanya bagaimana guru-guru itu tidak mau pulang sampai kepala sekolahnya itu bingung mau dikasih makan apa guru-guru ini karena sampai larut malam. Pasal makan nggak bingung lah. Begitu ya. Dan di Suster Rosmaida dan Pak Samsi ya sama Pak Bu Suster, kurikulum unggul akan menghasilkan program dan kegiatan yang unggul, maka buatlah gebrakan yang luar biasa untuk kegiatan-kegiatan atau untuk ekstrakurikuler, intrakurikulernya, non-kurikuler, dan kokurikuler. Saya hanya menambahkan bahwa 15 anggota Yayasan Konsorsium ini, kita semua bekerja sama. Ternyata setelah mengikuti FGD, diklat-diklat, kerinduan 15 yayasan ini adalah bagaimana menggali nilai-nilai ya Suster ya, menggali nilai-nilai, mengimplementasikan nilai-nilai itu, menggali keutamaan-keutamaan kita rasakan bersama dari Medan sampai Manado, Makassar. Dan kami harus jujur, dari Pangudi Luhur sendiri, Bapak, Ibu, Suster, kami masuk dalam taraf evaluasi untuk pembenahan nilai-nilai ini. Setelah 13 tahun, dengan adanya mata pelajaran kepangudiluhuran itu, Bu Derwarto sudah men-sharingkan bahwa kita merasa perlu dievaluasi. Ya, bukan gagal, tetapi perlu kita evaluasi ulang. Maka tadi Pak Heri menjelaskan ini, menggali lagi nilai-nilai yang dirasakan dari hati dan muncul dari hati. Ada 6 nilai dari Pangudi Luhur yang didapatkan dari hasil riset penelitian 100 tahun itu, dan nanti tahun depan akan diimplementasikan. Dari apa dulu? Dari sosialisasi. Kami belum sosialisasi. Jadi tahun depan, mungkin di awal-awal tahun sebelum BOP berjalan, kami mau evaluasi. Mau sosialisasi. Ya, betapa berharganya nilai
Itu karena akan membentuk karakteristik di masing-masing yayasan. Yayasan apa misalnya Santo Yosef itu ada nilainya bersatu. Don Bosco ya juga baru mulai kemarin. Lalu bagaimana mendesain ini bekerja sama bersama program organisasi penggerak, membenamkan nilai beriman, bernalar kritis, dan cinta yang penuh kebaikan. Lalu Suster Yovita dan kawan-kawan tentang ke-SFD-nya, lalu PHK dengan Bibes timnya, lalu Manado dengan apa? Dengan Karitas, subsidiaritas dan solidaritasnya. Kita bareng-bareng, ya, bekerja sama bareng-bareng untuk bagaimana sih diimplementasikan di seluruh ruang-ruang pendidikan sekolah kita. Ya, dengan program organisasi penggerak ini kita mencari celah, ya. Kita menggali ceruk-ceruk yang kecil dulu, kecil ini sampai dalamnya nanti kita menghasilkan samudra yang luas tentang nilai-nilai dan keutamaan. Lalu saat ini kita merasa kebanjiran, ya. Ternyata setelah digali itu banyak sekali kearifan-kearifan lokal, lalu keutamaan-keutamaan dari Santo-Santa Pelindung, lalu nilai-nilai kita itu sangat kaya. Itu mau dibawa kemana itu ya? Pasti ada pertanyaan itu ya. Lah, sekolah-sekolah akan membuat ini dalam taraf strategi implementasi di sekolah. Ya. Strategi dan teknisnya bagaimana? Tempo lalu Bu Darwarto sudah memberikan bagaimana nilai-nilai itu dibenamkan mulai dengan metode model otonom, lalu integrasi, lalu model suplemen dan kolaborasi. Ya, tempo lalu kalau misalnya ada materinya bisa dibuka lagi. Nah, kita pilih yang kalau saat ini ya, alangkah baiknya kita mau membuka ruang-ruang, memasuki bahwa semua lini kita masuki, kita insersi itu kita susui ya dengan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan itu di semua lini pendidikan. Di sekolah tadi sudah diajak Pak Heri bagaimana dalam strategi implementasi untuk memasukkan struktur teladan tadi. Lalu di tingkat yayasan kita bareng-bareng suster bahwa kita juga akan berkembang bersama. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam taraf unit, mengintegrasikan pula untuk TK, SD, SMP, SMA, ya supaya ada jenjang dan membentuk kerinduan ya. Tidak hanya memberikan ini dipatok untuk SD, TK, mematok untuk SD, mematok untuk SMP dan SMA, tetapi ada pendidikan nilai yang berjenjang seperti formasio berkelanjutan yang dirasakan oleh para suster. Begitu. Inilah kekasan nilai. Karena nilai itu tidak akan habis dan sebagai manusia tidak akan sampai untuk meraihnya. Makanya ada perlu formasio berjenjang ini. Begitu. Ini proyek kita bersama yang perlu kita syukuri, kita Marsiada Pari bersama. Begitu, suster, Bapak, Ibu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Dan nanti di tingkat sekolah bisa membagi nilai ini di ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, dan memasukkan ke mata pelajaran. Lalu yang kedua membagi kelas 7, 8, dan 9, bagaimana itu kita buat. Itu nanti kemerdekaan di masing-masing sekolah. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy, Pak Adi. Terima kasih, Suster. Saya gembira hari ini mendengar sharing, melihat situasi Zoom kita hari ini, dan mengalami kegembiraan kita hari ini. Tidak bermaksud primordial atau fanatik sempit, bahwa saya harus mengatakan program ini membanggakan. Bukan pertama-tama karena
saya secara pribadi bagian dari konsorsium Ismoyo atau Pangudi Luhur, tetapi memang ini tampak-tampaknya memang membawa perubahan yang radikal. Jadi kita itu sedang menjadi orang-orang yang radikal. Kalau dari asal katanya radikal itu dari bahasa Yunani radik, akar, mengakar kuat. Katanya Romo Darmo begitu kalau tidak salah Mas Indi ya. Semoga benar. Saya melihat kalau program kita dibandingkan, tidak bermaksud membandingkan juga sebenarnya, tetapi saya kok jadi merasa bersalah. Program kita itu bagaikan, kalau saya menyarikan dari apa yang disaringkan Mas Hendi itu kayak komputer kuantum. Kalau komputer kuantum itu super komputer. Komputer itu kombinasi dari wrong state dan right state, 01, 01 itu kalau diekskalasi menjadi bisa memproses banyak data dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kenapa saya mengatakan begitu, menganalogikan begitu, karena saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Hendi. Kalau aplikasi secanggih apapun, ke depan akan ketinggalan karena akan perubahan itu akan selalu ada. Faktanya, HP saya yang waktu itu saya anggap mahal, ternyata sekarang tidak ada apa-apanya. Kemarin mau saya jual harganya 300.000, padahal saya belinya 5 juta. Kan sudah tidak ada harganya. Jadi memang yang kita pikirkan dengan menggali nilai-nilai, lokalitas, kebudayaan, ini kita Katolik banget. Dan kita perlu bangga bahwa nilai-nilai Katolisitas itu abadi. Apa yang diwartakan Kristus itu tidak pernah usang, karena selalu menjawab tantangan zaman. Dari zaman dahulu kala, 2000 lebih tahun yang lalu, sampai kemungkinan sampai masa parusia, di mana Yesus akan datang yang kedua kali, tidak akan pernah usang dan ini akan selalu menjawab. Nah, gereja sendiri bersifat inklusif, selalu terbuka, tidak berubah apa yang diwartakan, tetapi selalu inklusif, terbuka pada perkembangan zaman, termasuk teknologinya. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rumuskan, apa yang kita gali, dengan dibantu oleh Bu Derwarto, Pak Heri, Mas Hendi, dalam perumusan naskah akademik, naskah kurikulum, mendesain kurikulum, dan akhirnya nanti sampai pada silabus dan RPP dan sebagainya, kita akan selalu siapapun kepala sekolahnya, siapapun ketua yayasannya, apapun kurikulumnya, siapapun menteri pendidikannya, nilai-nilai yang kita bawa selalu akan sama dan selalu bisa diaplikasikan di segala waktu. Itu harapan besar kita, dan semoga memang demikian adanya, kita akan menjadi sekolah-sekolah dengan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas dukungannya, juga pencerahan untuk kami. Dan kita lanjutkan ke SMP Santa Maria Medan. Setelah Santa Maria Medan nanti kita SMP Asisi Medan dan SMP Onan Runggu. Kepada SMP Santa Maria Medan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Suster Cordia yang memberikan kesempatan kepada kami memaparkan hasil naskah akademik dan kurikulum unggul SMP Santa Maria Medan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hendi tadi, guyon-guyon ya. Wajah kita itu udah bagaimana, lalu
setiap harinya kita mungkin banyak berbuat sampai kadang-kadang ya tinggal 2 penutupnya. Artinya kami dari SMP Santa Maria Medan memang banyak menyita waktu juga di POP ini. Sampai-sampai ketika pengawas kami dari provinsi datang, wajah suster sudah seperti wajah POP. Lalu pengawasnya juga guyon, tolong panjangkan corongnya suster, sekali-sekali meninggalkan POP, demikian. Baiklah para suster, Bapak dan Ibu guru, serta narasumber kami, selamat sore untuk kita. Kami akan membacakan naskah akademik kami. Ini naskah akademik kami. Lalu kata pengantar, lalu daftar isi belum sempurna sekali, akan masih kami benahi. Lalu di pendahuluan, lalu berpijak, enggak kedengarannya, naskah Kedengaran, Suster. kedengaran ya, Kedengaran sekali, suster. kedengaran ya. Di scroll nggak apa-apa, suster. Lalu pertama kami untuk menganalisis naskah akademik ini, kami bercermin dulu karena menggali ini kami melihat dulu Kota Medan, artinya nanti bagaimana pendidikan di Santa Maria ini berawal, hadir para misionaris kami. Pertama itu di daerah Medan, yaitu Santa Maria ini. Inilah karya pertama yang nanti 2023 kami genap kongregasi 100 tahun. Jadi sangat beruntung kami dengan menggali bagaimana sejarah pendiri kami. Artinya ya, para pendiri kami itu mungkin hidup saat ini, membantu kami, itu yang kami rasakan. Sehingga kami dalam menggali ini pun kami sampai sekarang sehat. Jadi ini sejarah berdirinya. Pertama tadi kami menganalisis bagaimana hadirnya di Kota Medan, lalu sejarahnya hadirnya di SMP Santa Maria di Kota Medan pertama, lalu Santo Pelindung kongregasi, dan itu yang menjadi nilai karakter, keesepian, dan nilai core value di sekolah kita. Ini catatan kakinya. Lalu sejarah berdirinya SMP Santa Maria ini awalnya itu SKP, kalau sekarang itu SMK, jadi Sekolah Kepandaian Putri dulunya. Lalu ini pelindung sekolah kita Santa Maria dan keutamaan-keutamaannya. Lalu visi misi ini seharusnya kami buat di kurikulum unggul nantinya, tapi sudah sempat kami buatkan di sini. Lalu ini undang-undang, lalu seterusnya landasan, lalu masuk ke bab 2. Kami juga menggali di bab 2 ini kajian teoritis sekolah berbasis core value, adaptasi budaya Batak Toba dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu ada adaptasi budaya Batak Toba, ada 7 unsur budaya menurut Poncoroningrat, dan ini bahasanya, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, lalu sistem peralatan, sistem mata pencaharian hidup, lalu sistem religi kesenian. Lalu yang 1-2 itu kajian 7 unsur budaya Batak Toba menurut Poncoroningrat. Lalu identitas budaya Batak Toba, lokasi, geografi,
kemudian sistem kepercayaan tradisional dari budaya Dalihan Natoli yang kami angkat menjadi budaya setempat di SMP Santa Maria, lalu sistem sosialnya, lalu dan budaya-budaya yang lain berpengaruh dengan Dalihan Natulu, lalu budaya Kristen, dan seterusnya, lalu integrasi budaya tradisional dengan budaya pendatang, lalu keutamaan dalam Dalihan Natolu, sihal-sihal makna fungsi sistem kekerabatan Dalihan Natolu. Ini sudah kami jabarkan sebelum-sebelumnya, jadi tidak usah lagi kami bacakan kembali. Lalu kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan religius magis itu dari Dalihan Natolu itu, baru aktualisasi Dalihan Natolu dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, lalu aktualisasi Dalihan Natolu dalam pelaksanaan upacara adat, terus aktualisasi Dalihan Natolu dalam menciptakan hukum di masyarakat, lanjut pengaruh sistem kekerabatan Dalihan Natolu terhadap kepemimpinan di masyarakat, karena kami menggali dari jurnal, buku-buku ke-SFD-an dan buku-buku yang lain, buku Santa Santo, lalu unsur Roningra ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Lalu nilai kebudayaan Dalihan Natolu, asal-usul Dalihan Natolu. Jadi kami hanya sekilas-sekilas menyinggung karena sudah kami singgung sebelumnya, bagaimana itu suhud, bagaimana itu buru, bagaimana itu hula-hula, dan ini gambar 3 Dalihan Natolu itu. Lanjut, ini juga gambar Dalihan Natolu. Lalu karakter ke-SFD-an menjadi Corvelius sekolah. Lalu ini Corvelius Santa Maria. Jadi apa-apa kami sudah melihat di sini ada sampai indikatornya, lalu nanti kami gabungkan di kurikulum. Ini panjang sekali. Ada 160 indikator yang kami lihat, tetapi itu nanti kami tuangkan di kurikulum unggul SMP Santa Maria Medan. Lalu persilangan falsafah Dalihan Natolu, karakter ke-SFD-an. Artinya kurikulum di SMP Santa Maria menggunakan desain kurikulum yang telah menjadi ketetapan di Yayasan Setia Medan, yakni kurikulum berkarakter SFD. Yaitu di sini ada boru, yakni kepala sekolah dan para guru. Dengan tubuh, inilah realisasinya di sekolah. Dengan tubuh, yakni relasi guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua, peserta didik, dan siswa dengan siswa. Hula-hula, yakni yayasan, dinas pendidikan, dan orang tua serta peserta didik. Lalu masuk kita ke bab 3, proses pengembangan kurikulum model program Luber. Secara sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks interaksi sosial kultur dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan seterusnya. Lalu ini yang menjadi kekuatan peluang, dan seterusnya. Lalu ini angket hasil survei SMP Santa Maria, bagaimana mereka mengasah minat dan bakat siswa. Ada akademiknya, itu ada 32, dan seterusnya.
tidak usah kami bacakan karena sudah pernah kami paparkan dalam pertemuan FGD sebelumnya. Ini angket bersama orang tua, bersama anak. Ini di naskah akademik kami buat, karena dikatakan kalau di naskah akademik itu berdasarkan buku, jurnal, arsip-arsip, dan berdasarkan survei. Jadi inilah survei dan angket kami. Lalu karakter di sini, lalu kurikulumnya, baru bab 5. Lalu ini bab 5, bagaimana pengembangan standar kurikulum bagus SMP berbudaya Batak. Ini program intrakurikulernya, lalu program ekstrakurikulernya. Jadi nilai-nilai budaya Batak Dalihan Natulu itu melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu tari tradisional Batak, ekstrakurikuler umpasa Batak, lalu kegiatan ekstrakurikuler lagu tradisional Batak, dan mungkin masih banyak nanti yang perlu kami gali lagi. Lalu masuk kita ke bab 5, implementasi kurikulum SMP berbudaya Batak Toba, yaitu metode pembelajaran blended learning. Ini dia. Baru bagaimana pembelajaran tatap muka, bagaimana belajar mandiri, lalu penyusunan strategi instruksional. Jadi saya hanya membacakan yang poin-poinnya saja. Nanti analisis kami ini akan kami kirimkan. Lalu ini selanjutnya sampai ke asesmennya. Lalu kesimpulan dari analisis ini kami buat demikian. Penutupnya belum ya, kata penutup belum, tetapi kesimpulan yang kami buat, para suster misionaris kongregasi SMP pertama kali hadir di Indonesia di Jalan Palang Merah yang nanti 2023 genap 100 tahun di Indonesia. Karya pertama di bidang pendidikan pada tanggal 25 Oktober 1948 dibuka, yaitu sekolah SKP atau Sekolah Kepandaian Putri. Kalau ngetrennya sekarang itu SMK. Dan sekarang menjadi SMP Santa Maria Medan. Maka untuk mendesain kurikulum selanjutnya berpedoman pada relevansi core value sekolah, pelajar Pancasila, dan nilai budaya. Ini sudah kami buat sedikit, hanya nanti kami pertajam di kurikulumnya. Nah, itu saja yang bisa kami sharekan mengenai naskah akademik SMP Santa Maria Medan. Lanjut kita ke bagian kurikulum unggul. Kurikulum unggul ini kurikulum unggul berkarakter. Apakah ini nanti sesuai? Maka kami nanti minta inspirasi dari narasumber kami. Jadi kurikulum unggul berkarakter SMP swasta Santa Maria Medan. Suster, maaf, belum muncul, Suster. Oh, belum muncul ya? Ya. Stop share dulu. Kemudian share screen lagi. Maaf, Pak. Baik, Pak. Ya. Yang selanjutnya kami akan memaparkan kurikulum unggul berkarakter Program Organisasi Penggerak SMP Santa Maria Medan 2021-2022. Pertama kata pengantar, lalu masuk ke bab 1, landasan kurikulum. Jadi bab 1 itu ada 1 spiritualitas SMP Santa Maria Medan. Ada 5 nilai keutamaan dari Bunda Maria yang akan menjiwai dan menggerakkan dunia pendidikan di sekolah SMP Santa Maria Medan. Nilai yang satu dengan nilai yang lain saling terkait
saling mendukung, dan saling melengkapi. Yang pertama, nilai ketaatan. Bunda Maria memiliki ketaatan pada kehendak Allah. Maka SMP Santa Maria Medan, setiap sekolah memiliki aturan inilah yang mengikat seluruh yang terlibat di dalamnya secara khusus anak didik. Ketaatan anak didik dalam mematuhi aturan semakin meneladani Bunda Maria yang sungguh taat aturan pemerintah. Hendaklah anak didik juga seperti itu, taat akan aturan yang dibuat oleh pendidik atau guru guna memperlancar seluruh aktivitas di sekolah, dengan semakin mengajak seluruh anak didik untuk semakin menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman dengan menaati aturan di sekolah. Lalu keutamaan yang kedua adalah ketulusan hati. SMP Santa Maria yang selalu membiasakan diri untuk mengunjungi rekan guru dalam hal suka dan duka. Kemudian adanya kebiasaan untuk selalu berdiskusi antara guru senior dan junior, antara kakak kelas dan adik kelas. Lalu tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini, lanjut terus. Di sini kami jelaskan setia dalam perkara kecil, maka akan setia dalam perkara besar. Bertanggung jawab dalam kegiatan kecil, maka dimanapun berada akan menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dalam segala tindakan. Lalu keutamaan dari pelindung sekolah kita, Bunda Maria, itu rendah hati. Bunda Maria memiliki kerendahan hati. Kita belajar setia dari Bunda Maria. Maka diharapkan anak didik SMP Santa Maria Medan dimanapun berada dan berkarya akan menjadi manusia yang mampu diajak bekerja sama dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan damai. Hal ini sudah dibiasakan bagi anak didik Santa Maria untuk selalu melayani tanpa mengharapkan balas jasa, membiasakan diri hidup gotong royong dan membantu orang yang membutuhkan serta bisa memuji sesama. Lalu keutamaan yang keempat itu pekerja keras. Saya hanya mencuil-cuil di bawah-bawahnya saja. Lalu kehadiran figur Bunda Maria di tengah keluarga besar SMP Santa Maria semakin mengajak seluruh anak didik untuk semakin giat bekerja dengan selalu berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dengan sungguh-sungguh bekerja akan semakin mampu menata masa depan yang lebih baik, mampu menggapai cita-cita mereka. Dengan demikian anak didik akan menggapai kebahagiaan mereka. Dengan kerja keras, yaitu belajar dan belajar, akan terbayarkan dengan mampu menggapai impian yang dicita-citakannya. Itu kami lihat dari alumni-alumni yang sangat begitu besar atau begitu banyak alumni yang sudah berhasil. Lalu spiritualitas SFD itu nilai semangat, lalu nilai fraternitas, lalu nilai kedinaan, dan inilah catatan kakinya. Lalu 1-2 itu filosofis. Ada 121 pemikiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar nampak pada konsep mengenai tripusat pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah, tetapi juga dalam keluarga masyarakat atau dalam alam pemuda. Lanjut, itu dari Ki Hajar Dewantara. Lalu tokoh pendidikan lokal itu William Iskandar menekankan juga
William Iskandar, seorang tokoh pendidikan berskala nasional, jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Beliau sudah mendirikan lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru berbasis kerakyatan dan seterusnya. Lalu 1.3, tujuan sosiologis antropologis masyarakat Toba terhadap Dalihan Natulu. Berdasarkan narasi, nilai-nilai budaya, dan pemikiran tentang falsafah hidup yang tim kumpulkan terhadap Dalihan Natulu, dapat dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan jati diri dan kepribadian orang Batak Toba. Warisan tradisi leluhur tersebut tetap dapat berdiri kokoh sampai sekarang karena diletakkan pada pondasi yang kuat. Bagaikan sebuah bangunan hanya akan berdiri kokoh dan kuat jika dia mempunyai pondasi yang kuat pula. Dalihan Natolu menjadi kokoh dan kuat karena dia mempunyai landasan teologis dan filosofis. Lanjut saja, ini catatan kakinya, tidak usah kami bacakan semua. Lalu iptek. Iptek artinya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas, revolusi 4.0 menuju 5.0. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekedar dimaknai dengan transfer akademik atau keilmuan saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Itulah yang kami pedomani, itu nilai karakter keeseptian yang digabungkan dengan nilai budaya, nilai keutamaan Santo Santa, dan pelajar Pancasila. Lalu psikologi pendidikan, lalu teori belajar kognitifnya ini, lalu kelebihan teori belajar kognitif yaitu mempermudah siswa untuk memahami materi belajar dan seterusnya. Lalu di sini dari teori kognitif ini maka siswa atau peserta di SMP Santa Maria Medan mulai dari kelas 7 dibiasakan untuk mampu memimpin doa mandiri secara Katolik, misalnya membuat tanda salib, mengetahui doa-doa pokok gereja Katolik. Ini dalam pelajaran agama yang kami angkat. Lalu teori belajar behavioristik. Ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maka guru-guru SMP Santa Maria Medan diharuskan mampu memberi pengajaran interaktif untuk memicu perkembangan dan respon peserta didik, misalnya dengan rajin mengerjakan latihan dalam kelompok maupun pribadi. Lalu teori belajar konstruktivistik. Lanjut saja. Kelebihan teori ini ada kami buatkan 5 di sini. Lalu dari teori ini sebagai realisasi yang sangat marak sekarang kami lakukan di sekolah, dari teori ini SMP Santa Maria membuat ekoenzim yang ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru beserta dengan anak-anak sebagai program sekolah bersama siswa untuk memelihara bumi kita yang kita cintai ini. Maka SMP Santa Maria dominan menggunakan teori, dari teori ada 5 itu, kami lebih dominan menggunakan teori kognitif, behavioristik, dan konstruktivisme. Ini yang sering kami lakukan, artinya yang kami pedomani. Lalu masuk kita ke bab 2, rumusan visi misi sekolah.
Ini landasan filosofis, yaitu sekolah sebagai pusat pengembangan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai budaya tadi. Lalu landasan yuridis, ada undang-undangnya di sini. Ini, lalu bagian B, profil sekolah, tidak usah kami bacakan semua ini karena banyak profil sekolah, sampai kami buat juga di sini. Media sosial kita pun ada di sini. Lalu ada kekuatan sekolah, peluang sekolah, kelemahan sekolah, lalu identifikasi standar nasional pendidikan, standar isi SKL, proses pengelolaan dan penilaian. Ini semua di bagian profil sekolah. Lanjut terus saja. Artinya belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Ini standar kompetensi lulusan. Lalu bagaimana belajar siswa melakukan kegiatan observasi, menanya, menalar, mencoba, menyaji, mencipta. Lalu tujuan penyusunan kurikulum SMP Santa Maria Medan. Lalu masuk kita moto, visi, misi Yayasan Setia Medan ini. Motonya Frater in Omnia Caritatis et Servitudinis, bersaudara dalam semangat kasih dan pelayanan. Lalu visinya ini, lembaga pendidikan untuk membentuk manusia beriman, berkarakter positif, berprestasi serta unggul. Lalu misinya ini ada 4. Lalu ini moto dan visi misi SMP Santa Maria, Deus meus et omnia, Tuhanku dan segalaku. Lalu visinya yang menyangkut tentang karakter tadi, yaitu SMP Santa Maria Medan mendidik manusia yang utuh dan unggul dalam mengembangkan kecerdasan serta pembinaan karakter. Lalu tujuan visi itu kami jelaskan di sini ada 6. Dilihat saja. Salah satu saya bacakan saja. Terwujudnya warga sekolah memiliki perilaku dan akhlak mulia yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan sesuai ajaran agama dan budaya Batak Toba. Lalu misinya ini, tujuannya juga ini. Nggak usah kami bacakan semua, tapi bisa kita lihat. Tapi tujuannya itu membentuk pribadi yang cerdas dan berkarakter dan sebagainya. Lalu masuk kita ke bab 3, model kurikulum. Artinya yang pertama itu pengertian model pengembangan kurikulum adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematik, geografis, serta lambang-lambang lainnya. Lanjut saja. Lalu model yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum, lanjut saja. Lanjut saja kami buat di bab 3 ini. Supaya tidak terlalu lama nanti hanya Santa Maria. Lanjut saja. Peran guru dan pengembangan kurikulum. Lanjut saja, guru dan upaya pembinaan. Upaya pembinaan kurikulum yang dilakukan guru bertujuan meningkatkan kualitas proses pengajaran dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Lanjut saja, lanjut kita masuk ke bab 4. Tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembang anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat
yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, dan seterusnya. Tidak usah saya bacakan. Sejalan dengan ini, SMP Santa Maria Medan juga memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah maupun dengan Gereja Katolik atau lembaga pendidikan Katolik dalam memajukan pendidikan di negeri, di swasta. Karakter semangat fraternitas yang dimiliki Santa Maria Medan menggambarkan bahwa sekolah memandang serius akan kemajuan pendidikan dan tumbuh kembang peserta didik. SMP Santa Maria Medan bukan hanya mengedepankan pengembangan akademis saja, tetapi juga sangat memperhatikan tumbuh kembang karakter peserta didik. Setiap peserta didik mengecap pendidikan di Santa Maria Medan dibina untuk memiliki karakter semangat fraternitas Dina, akan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Lalu tujuan pendidikan nasional, ini dia Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang nomor 20 dan seterusnya. Lalu tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan ada 5 ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pengembangan dari Permendikbud nomor 20 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Lalu tujuan pendidikan sekolah, lalu tujuan pembelajaran. Banyak lagi, Sekali memang. Dan ini pun, lalu saya asal saya naikkan saja ya. Lalu bab 5, struktur mata pelajar teladan. Artinya pengertian implementasi syukur dalam Surmaya dia mengemukakan ada 3 unsur penting dalam proses implementasi. Adanya program dan kebijakan yang sedang dilaksanakan dan seterusnya. Lalu struktur teladan itu bagaimana? Lanjut saja. Nah, inilah yang menjadi perumusan kompetensi dasar dan indikator. Indikator yang kami temukan ini ada 160 sebelum masuk kita ke kurikulum ini. Indikator dari keesitian, lalu bagaimana kita menggabungkan core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, dan indikator. Dinilai semangat, inilah core value sekolah, lalu ini keutamaan, lalu budaya, profil Pancasila. Satu saja kami buatkan dari nilai semangat itu. Nilai semangat indikatornya ada 45 indikator. Keutamaannya ini artinya satu saja kami bacakan, mampu mewujudkan kegembiraan. Lalu dinilai budayanya, menjalo jambar siswa-siswi atau peserta didik SMP Santa Maria Medan akan menjadi rajin, giat, energik setelah mendapatkan ilmu yang diberikan guru. Lalu profil Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu berbineka dan seterusnya ini. Lalu indikatornya ini melakukan salam ECT, meminati senam sehat ceria, menyelesaikan tugas dengan baik, dan seterusnya. Jadi dinilai semangat itu ada 45 indikator. Dan profilnya ini, mungkin ini juga harus kami, mungkin dari nilai budaya ini pun mungkin harus banyak kami gali lagi. Tetapi yang sampai saat ini, yang kami lihat dari analisis sebelumnya, ini yang bisa kami gali. Ini ada 45 indikator dan seterusnya. Lalu nilai fraternitas, ini core value sekolah. Lalu dari pelindung mengutamakan atau keutamaannya itu mengutamakan dan meninggikan kaum papa dengan cinta kasih keperawanan Maria. Mampu mewujudkan keramah tamahan
mampu mewujudkan persaudaraan, lalu nilai budayanya ulus holong. Artinya sekolah memberikan apresiasi berupa hadiah kepada yang berprestasi. Lalu nilai budayanya dari fraternitas itu hula-hula. Mangalean deke simudurudur dan boru mangalehon cuhut tu hula-hula. Lalu artinya ini sekolah selalu terbuka menerima masukan berupa saran yang membangun dari orang tua, peserta didik maupun dari peserta didik. Itu lalu profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka, keberbinekaan global, gotong royong dan seterusnya. Lalu fraternitasnya membiasakan sikap empati terhadap sesama, menyumbang sesama yang sedang berduka, membantu teman yang kurang memahami pelajaran, melakukan kunjungan bagi sesama saat berduka, dan seterusnya. Di indikator fraternitas ini kami lihat itu ada 49 indikator. Ini dia 49 indikator. Lalu di kedinaan ini, inilah core value sekolah kita. Lalu dari nilai santo-santo atau keutamaan santo-santa kita, mampu melakukan doa, mampu melakukan pertobatan terus-menerus, mampu mewujudkan hidup sederhana, mewujudkan sikap rendah hati, mampu memiliki sikap tulus dan seterusnya. Lalu nilai budayanya boru manean manean hula-hula. Suster Nurlinda, ya, maaf, dipersingkat lah ya, sudah jam 5 lagi sekolah kita. Oke, inilah nilai kedinaannya di bagian budaya, lalu di profil Pancasila, beriman dan seterusnya. Satu contoh yang saya berikan di indikatornya, membiasakan sikap doa dengan baik dan benar dan seterusnya. Ada indikatornya kami buat berapa ini ya? 65 indikator. Itulah. Lalu desain buku, core value yayasan bagus, SFD artinya beriman, adaptif, gotong royong, unggul, setia, semangat, fraternitas, Dina. Lalu pendidikan karakter ke-SFD-an, lalu keutamaan Santa Maria atau ketaatan, ketulusan hati, tanggung jawab, rendah hati, dan bekerja keras. Lalu buku budaya yang diangkat, kajian budaya Batak Dalihan Natolu. Inilah menjadi pedoman guru. Lalu strategi bab 6, strategi implementasi, artinya intrakurikuler. Ini dia, supaya mempersingkat waktu ya, desain instruksional, hanya judul-judulnya saja. Lalu project base, ini dia. Lalu lanjut saja, hanya dilihat saja ya para suster, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, critical thinking dan ini semuanya. Lanjut saja. Hanya di sini kami belum sempat tadi, hanya masih melihat ekstra kurikulernya itu pramuka, karakter, lalu indikatornya belum kami buat dan masih akan berproses ini. Kurikulernya itu yaitu studi banding, studi wisata dan selanjutnya. Lalu non kurikuler itu seminar, doa angelus, lihat sampah, ambil sampah, dan seterusnya. Lalu ini penutup yang menjadi kesimpulan juga. Lalu saran dalam penerapan kurikulum, kepala sekolah dan guru-guru harus memahami dengan benar kaitan SFD dengan nilai budaya Dalihan Natoli
Dalihan Natulu untuk menerapkan kurikulum unggul berkarakter SMP Santa Maria. Itu saja yang bisa kami paparkan. Saya kembalikan kepada Suster Cordia karena kami sudah terlalu banyak berbicara. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Suster, luar biasa. Kita lanjutkan ke SMP Onanrunggu. Oke, langsung saja ke Pak Tumorang untuk menyingkat waktu kita. Silakan Pak Tumorang. Tadi Medan. Pak Tumorang. Selesai nanti mereka baru ke Medan kita, Suster, ya. Oh, tapi Onanrunggu tadi. Iya, selesai Onanrunggu Medan. Itu bukan dari Medan. Oh, oke. Sepertinya tadi. Sepertinya tadi. Tumorang, iya. Duluan lah Onanrunggu, Suster, Medan nanti selesai Medan. Iya, oke lah. Terima kasih, Suster. Karena memang di sini juga mendung, ada baiknya juga mungkin nanti. Supaya... Nanti mati internet kalian kan, kasihan. Oke, silahkan Pak Tumorang. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Jadi, di sini kami akan coba sajikan dari hasil diskusi kami dari SMP Bakti Mulia. Oke, baik, Suster, terima kasih. Ini naskah akademik kurikulum dari SMP Bakti Mulia. Nah, di sini daftar isi. Kemudian di bab pertama pendahuluan ada latar belakang masalah. Kemudian ada tujuan dan fungsi. Kemarin sudah kami bacakan ini. Kemudian di landasan teori, yaitu core value Yayasan Putra Hati Kudus. Nah, tentang Fransiskus dari Asisi sebagai pelindung SMP Bakti Mulia Onanrunggu. Kemudian Mother Maria Clara Vender, pendiri kongregasi. ya, sebagai pendiri kongregasi. Baik, jadi dari ada 5 nilai-nilai dari core value atau pelindung dari yayasan, yaitu pertama bersaudara, yang artinya sikap saling mengasihi, memperhatikan, memaafkan, dan melayani. Kemudian yang kedua, berkorban. Yang ketiga, setia. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, hormat. Kemudian bagian yang kedua tentang filosofi Dalihan Natolu, yaitu tentang pengertian daripada Dalihan Natolu. Nah, berikutnya bab ketiga merefleksikan nilai-nilai inti dan nilai budaya. Yang pertama dari bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat.
Selanjutnya, merefleksikan nilai-nilai budaya. Nah, yaitu yang pertama Sobba Marhula-hula, yang kedua Manat Mardongat Tubuh, dan yang ketiga Elek Marboru. Oke, kemudian nilai-nilai dari Bibestim itu yang bersaudara ada 4, mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani. Dari berkorban kami turunkan nilai keutamaannya, beriman, lepas bebas, tangguh, sederhana. Dari nilai inti setia, konsisten, berdaya juang, ini sudah cukup jelas, kemarin juga sudah dibacakan. Kemudian dari nilai-nilai dari Hannatolu, yaitu dari nilai inti Sobba Marhula-hula, kami buat turunan menjadi nilai utamanya adalah menghormati, sopan, cinta kasih, dan toleransi. Kemudian dari nilai inti Manat Mardongat Tubuh, yaitu nilai keutamanya peduli, bersaudara, berelasi, memaafkan. Yang ketiga yaitu dari nilai inti Elek Marboru, kami turunkan nilai utamanya adalah membujuk atau merayu, kemudian tulus, bertanggung jawab, dan terampil. Kemudian dari nilai inti bersaudara, yang pertama yaitu mengasihi, kami buat aspek dari segi pengetahuannya, kemudian dari segi afektifnya, sikap, dan yang ketiga adalah dari keterampilan. Jadi kompetensi dasarnya kami buat contohnya seperti ini. Dari aspek pengetahuan yaitu memahami arti dan makna mengasihi dari nilai keutamaan ini. Kemudian untuk nilai sikapnya yaitu mengasihi sesama, dan dari nilai keterampilannya kami buat yaitu kompetensi dasarnya adalah menghormati agama lain. Nah, demikian untuk seterusnya nilai-nilai utama yang lainnya sampai ke nilai berkorban. Ya, sampai yang kelima yaitu nilai hormat. Ya. Oke, kemudian di sini pada bab 4 kami buat sinergi antara Bibestim, kemudian dari Hannatolu dan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam nilai inti bersaudara ada 4 turunan atau nilai keutamaannya, kemudian pada nilai karakter Pancasila ya kami buat dia gotong royong, sedangkan pada nilai budaya kami buatkan dia Manat Mardongat Tubuh. Nah, demikian untuk berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Nah, baik suster, demikian untuk naskah akademik kami. Nah, maka untuk selanjutnya kami akan lanjutkan pada naskah kurikulum.